Ada kesorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pendataan bagi warga yang melakukan perjalanan mudik. Kampung Juraganan, RW 08, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama telah mengantisipasi warganya yang akan kembali ke ibu kota setelah mudik Lebaran. Menurut data yang dimiliki oleh RW 08 Kampung Juraganan, setidaknya sebanyak 60 warga Kampung Juraganan mudik di Lebaran tahun ini. Setiap warga yang mudik diwajibkan untuk melapor ketika kembali ke Jakarta untuk dicek kesehatannya. Jika kondisi kesehatan warga yang baru saja kembali dari mudik ternyata kurang baik, maka warga bersangkutan diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri. Kan di sini punya tim gugus tugas. Jadi setiap yang pulang dari kampung, sebelum dia masuk rumah, minta kita cek dulu. Cek suhunya, tensinya juga kita cek semua. Jadi setiap yang dari kampung, balik dari kampung nanti kita cek semua. Cek tensinya, cek suhunya. Kalau suhu tinggi nanti kita untuk sementara mandiri 2 minggu itu belum beraktivitas, masih dalam rumah. Selain itu ada lagi, Pak? Ya, mungkin gini ya. Kalau yang kita mandiri itu mungkin istilahnya untuk biaya untuk apanya semuanya, kebutuhan pokoknya nanti semua kita tanggung. Kita yang biayai semua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan screening berlapis untuk warga yang akan memasuki ibu kota saat arus balik, termasuk menginstruksikan RT RW melakukan pendataan warganya yang kembali ke ibu kota. Pemprov DKI akan melakukan tes acak deteksi COVID-19 di pintu-pintu perbatasan wilayah. Tes acak diutamakan untuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Tidak sampai di situ, warga yang kembali ke Jakarta akan diperiksa kembali oleh RT RW dengan tes antigen. Lalu seperti apa antisipasi dini perangkat desa mencegah peningkatan penyebaran COVID-19 pasca mudik Lebaran? Sudah ada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina di Kampung Juraganan, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta. Aulia, antisipasi jelang pemudik yang akan kembali ke ibu kota seperti apa kalau di Kampung Juraganan? Iya, Friska. Jadi sebagai antisipasi, pihak RT dan RW di sini akan mencatat siapa-siapa saja warganya yang pergi mudik atau keluar kota pada saat libur Lebaran di tahun 2021 ini. Nah, upaya pendataan ini dilakukan karena mengikuti instruksi dari Pemprov DKI Jakarta sekaligus juga sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang biasa terjadi setelah libur panjang. Nah, di salah satu kampung tangguh yaitu Kampung Juraganan di RW 08 Kebayoran Lama, ini pihak RW mencatat ada sekitar 60 keluarga yang pergi keluar kota atau mudik di libur Lebaran kali ini. Nah, mayoritas mereka pergi ke wilayah atau kawasan Kota Brebes, Jawa Tengah. Tapi kalau kami perkecil lagi skalanya di tingkat RT, karena di sini ada di RW 08 ini ada 12 RT. Salah satunya di RT 05 ini ada 3 kepala keluarga yang pergi mudik dan juga sama ke wilayah Brebes, Jawa Tengah. Kemudian juga mereka ini mayoritas sudah pergi keluar kota atau mudik pada saat sebelum tanggal 6 Mei, yaitu alias pada saat sebelum adanya pelarangan mudik Lebaran. Nah, untuk lebih lengkapnya kami akan tanyakan kepada Ketua RT 05 Kampung Juraganan Kebayoran Lama, sudah bersama dengan saya Pak Basuki. Pak Basuki, selamat sore. Pak Basuki, ingin tanya kalau antisipasi bagi warga yang mudik kemudian akan kembali ke Kampung Juraganan ini bagaimana sih Pak antisipasinya di RT Bapak? Baik. Terima kasih. Yang pertama untuk antisipasi para pemudik yang balik ke lingkungan kami, yaitu saya selaku Ketua RT memberikan informasi kepada tim gugus tugas, tentunya di Kampung Tangguh, yaitu untuk mengecek baik perlengkapan surat menyuratnya maupun cek suhu. Dan nanti pihak tim gugus akan mengontrol itu 3 hari berturut-turut. Gitu. Ya, kemudian Pak, ketika nanti ada warga yang pulang dari mudik ke Kampung Juraganan ini, kemudian terindikasi ataupun ada gejala COVID-19, bagaimana penanganannya? Baik, terima kasih. Bila mana nanti dalam pengecekan warga ada yang terindikasi COVID-19, maka langkah dari tim gugus adalah untuk membawa beliau ke puskesmas maupun rumah sakit untuk diadakan swab. Bila mana itu perlu diisolasi mandiri, ya kita isolasi mandiri. Bila mana tidak, ya kita kirim ke Wisma Atlet. Seperti itu, Mbak. Oke.
Kemudian kalaupun nanti ada yang positif, tentu kita tidak mengharapkan seperti itu ya Pak. Apakah juga di wilayah RT ini akan lockdown atau juga ada penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan RT Bapak? Ya, langkahnya seperti itu. Jadi nanti kita adakan penyemprotan, kemudian juga himbauan-himbauan kepada warga untuk tidak beraktivitas dulu yang terkena COVID. Jadi isolasi mandiri seperti itu. Pak Basuki, warga yang mudik ini sebelumnya sempat cerita atau informasikan nggak sih ke Bapak mereka mudik itu alasannya apa? Baik, ada beberapa warga kami yang mudik ke area Jawa Tengah, itu kebanyakan mereka bersilaturahim, Mbak. Ya, kita selaku Ketua RT sudah menghimbau untuk mentaatin peraturan pemerintah yang ada, namun mereka mudik sebelum diberlakukannya peraturan mudik dari pemerintah. Iya, sebetulnya namanya, iya. Pak, kemudian biasanya kan warga yang mudik kadang ada yang membawa kerabatnya yang baru, jadi istilahnya pendatang baru di tempat tinggalnya. Ini bagaimana Pak dari pihak RT mengantisipasi hal itu pada pendatang baru? Baik. Yang pertama, kami selaku Ketua RT mengantisipasi bagi pendatang baru, bila mana mereka tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk dari daerah mereka, maka kami tim gugus maupun RT sangat tegas mengembalikan mereka ke daerah masing-masing, seperti itu. Oke, berarti kalau mereka tidak memenuhi berkas bebas COVID ataupun syarat-syarat lainnya dan tidak menginformasikan ke pihak RT, diarahkan untuk kembali ke daerah asalnya ya Pak ya? Betul, betul. Pak, kemudian data-data bagi warga yang mudik ini di RT 05 kan ada 3 orang, kemudian di RW 08 ini ada 60 orang, itu dilaporkan kemana sih Pak? Baik, untuk pendataan kita laporkan ke tim gugus maupun ketua RW setempat bahwa ada warga kami yang sedang mudik, seperti itu. Himbauannya kepada yang mudik, ya untuk bisa bila mana nanti kembali untuk bisa mentaatin protokol kesehatan yang ada, selalu pakai masker dan mencuci tangan dan lain-lain, seperti itu. Berarti untuk sejauh ini juga tetap berkoordinasi ya Pak. Betul. Dari pihak RT dan juga RW. Terima kasih banyak Pak Basuki atas waktunya untuk Kompas TV ya Pak. Baik, ya. Terima kasih. Ya, saudara, yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan upaya pendataan ini adalah juga harus dipastikan bahwa koordinasi dari tingkat provinsi maupun juga ke tingkat RT RW harus berjalan dengan sinkron. Meskipun saat ini tingkat keterisian ataupun bed occupancy rate di rumah sakit di Jakarta ada di angka 24%, kemudian juga tingkat keterisian Wisma Atlet ada di 20%. Ini tetap tidak bisa lengah, harus dipastikan antisipasi ini harus dilakukan guna mencegah penyebaran ataupun juga lonjakan kasus COVID-19 terutama pasca libur Lebaran. Kembali ke Anda Friska di studio. Aulia Faradina langsung dari Kebayoran Lama, Jakarta.